Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, malam ini saya akan mencoba membongkar kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh pendeta Yusuf Manubulu, ya, dengan seorang pendeta yang bernama KC, ya, yang menyamar sebagai seorang murtadin, ya, dan dia mengaku seorang ustadz dan mengaku sebagai guru mengaji. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana mereka membuat kedustaan-kedustaan yang sesungguhnya mereka sendiri tidak menyadari bahwasanya apa yang mereka lakukan hanyalah akan membuat kebencian terhadap umat lain dan bagi mereka sendiri, ya. Karena sesungguhnya kedustaan itu adalah ibu dari segala dosa. Nah, demikian sebuah video yang dapat saya ambil, ya, saya kutip untuk saya bantah ataupun saya komentari tentang pernyataan-pernyataannya bagaimana mereka membuat kedustaan. Pada malam hari ini saya akan sedikit bertanya kepada Bapak KC. Pak, kira-kira menurut Bapak kan sudah mengenal Tuhan Yesus, Bapak sudah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana tanggapan Bapak seperti tema yang kita berikan pada malam hari ini, bahwa di luar Kristus tidak masuk surga? Baik, terima kasih hambanya Pak Yusuf Manubulu berserta kru yang ada, juga kepada para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bernapas menikmati indahnya dunia. Dalam kesempatan ini, saya tadinya seorang ustadz, seorang guru ngaji, sekarang menjadi yakin di dalam Yesus ada keselamatan. Yang pertama, saya akan bercerita kronologis asal-usul manusia menurut cerita Al-Quran. Yang pertama, manusia itu diciptakan di sorga, Adam, kemudian yang kedua Hawa. Ketika Adam di sorga enak-enak, datanglah pihak ketiga yang namanya iblis. Lalu iblis itu menggoda Adam. Adam boleh bertahan dari godaan iblis, namun Hawa tidak kuat dengan godaan iblis. Dan Hawa itulah istri Adam yang diperalat oleh iblis. Diperalat bagaimana? Adam sudah menyiapkan. Demikian, ya, sebuah pernyataan-pernyataan dari para serigala, ya, para serigala berbulu musang ini, ya. Katanya mengaku ustadz, mengaku guru mengaji, ya, tapi ketika mengisahkan bagaimana tentang kronologis penciptaan manusia, ya, tentang Adam dan Hawa, dan memakan tentang larangan memakan buah khuldi itu, katanya Adam yang sudah membuat aturan, ya kan? Ini kan dari situ sudah nampak betul bahwasanya segala sesuatu mereka buat-buat sendiri, mereka karang-karang sendiri, dan ilmu tidak seberapa, mencoba untuk menipu umat Islam, ya. Nah, ini patut diwaspadai orang-orang seperti ini, ya, para misionaris yang sangat licik ini, ya, karena memang mereka menjalankan perintah dari kitabnya, hendaklah kalian cerdik seperti ular, ya, karena memang perintah itu, ya, harus cerdik seperti ular. Nah, itu perintah di dalam kitab mereka. Maka dari itu
kita wajib menghalau apa yang dilakukan oleh para misionaris ini ya, yang kurang ajar, sangat berani menghina Islam dengan cara memakai atribut-atribut Islam, sedangkan dia sendiri mengatakan tidak ada keselamatan jika tidak melalui Yesus. Nah, ini salah besar ya. Perlu saya ingatkan bahwasanya apa yang tertulis di dalam kitab mereka ketika Yesus itu dianggap membawa keselamatan dan menjamin masuk surga ya, dan andalan ayat-ayat yang disampaikan oleh kekristenan itu tidak ada seorang pun yang akan datang akan sampai kepada Bapa jika mana tidak melalui aku. Nah, namun perlu saya klarifikasi tentang pernyataan Yesus ini ya. Yesus itu hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk umat yang lain. Bahkan umat yang lain dianggapnya anjing, pemakan remah-remah. Nah, itu ya. Jadi jika mana cerita keselamatan ya, Yesus itu memberikan keselamatan itu dusta ya. Memberi keselamatan bagi umat Kristen itu dusta. Karena apa? Karena Yesus sendiri ya berkata kepada kaumnya yakni Bani Israel tentang bagaimana seorang ibu mendatanginya untuk memintakan kedua anaknya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya pun Yesus tidak mampu ya. Yesus berkata, cawanku memang akan kamu minum, tapi masalah duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku hanya Allah saja yang dapat memberikannya bagi siapa yang ia kehendakinya. Nah, itu jelas Yesus tidak mampu memberikannya. Nah, masa iya ada Tuhan tidak mampu memberikan apa yang diminta hambanya? Kan aneh. Nah, di sini sesungguhnya orang-orang Kristen yang menjadi para misionaris ini mereka tidak belajar bagaimana isi kitabnya yang sesungguhnya, bagaimana isi kitab yang mereka imani itu dibaca dengan keseluruhan ya. Jika mana kita debat mereka, kita akan dikatakan kita mencomot-comot ayat, tapi ketika mereka sendiri menyampaikan segala sesuatu itu pun hanya mencomot-comot ayat yang sifatnya menguntungkan bagi mereka, dan itu pun mereka karang-karang sendiri. Nah, biasanya para misionaris ini ataupun orang-orang Kristen itu pasti menggunakan Yohanes 1 ayat 1 hingga 14 gitu ya. Dan sedangkan Yohanes 1 ayat 1 hingga 14 itu jelas itu bukan perkataan Yesus ya. Itu perkataan entah siapa. Perkataan Yohanes pun tidak, karena Yohanes di situ tidak mungkin menceritakan dirinya sendiri, kan tidak mungkin kan begitu ya. Itu hanyalah rekayasa sang penulis saja. Nah, itu jelasnya. Karena indikasi-indikasi perkataan Yesus itu sudah dibahas ya, bagaimana kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Bible secara tertulis itu di dalam Jesus Seminar yang diadakan di California ya. Para sarjana Alkitab mengatakan bahwasanya kebenaran isi Bible, kitabnya orang Kristen itu hanya 18%. Yang 82%-nya itu hanyalah sebuah karangan sang penulis ya. Karena yang menjadi otoritas di dalam Bible ya, otoritas tertinggi, tokoh sentral di dalam Bible itu adalah perkataan Yesus, bukan perkataan yang lain-lain ya. Bukan perkataan Paulus, bukan surat Paulus, bukan mimpi Yohanes, itu jelasnya. Nah, para murtadin odong-odong ini mencoba menipu ya, dengan poligami lah, di framing dengan poligami seolah-olah poligami itu hal yang sangat menjijikkan bagi mereka, sedangkan itu adalah firman Allah. Sebagaimana ketika manusia mengaku dirinya beriman kepada Allah sebagai muslim, maka wajib beriman kepada Allah dengan firman-firmannya. Nah, sekalipun kaum muslimin ya, khususnya muslimah, jika mana memang tidak mahu dimadu, jangan pula lantas membenci, cukup diam. Karena sesungguhnya barang siapa ingkar kepada satu saja ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran itu atas perintahnya, maka kafirlah dia ya, karena mengingkari kebenaran. Nah, itu karena segala sesuatu itu di dalam Islam banyak ilmu ya. Orang berpoligami itu pun ya, orang berpoligami itu pun ada ilmunya tentang bagaimana asbabun nuzul ya. Karena
tidak dapat dimungkiri perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, itu. Jadi jika mana para ibu-ibu yang tidak mau dipoligami, ya cukuplah berdoa supaya tidak dipoligami dan diam, jangan ikut-ikut membuat fitnah, karena sesungguhnya itu adalah framing yang dibuat oleh kafir supaya kaum perempuan itu murtad, ya. Nanti saya akan cantumkan link, ya, video aslinya di deskripsi nanti, ya. Saya cantumkan, silahkan Anda tonton bagaimana orang-orang Kristen menghina-hina Islam tentang poligami lah, tentang bidadari lah, segala macamnya. Nah, itulah, ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan segala sesuatu itu menambah keimanan kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam, ya. Banyak belajar dan fahami dari ayat per ayat, perkataan-perkataan Allah itu, ya. Bagaimana asbabun nuzul itu terjadi, ya. Ketika ayat itu turun ada asbabun nuzul, ya. Jadi tidak semerta-merta ayat itu turun disampaikan Jibril kepada Rasulullah, itu tidak sekonyong-konyong, itu ada sebab musabab yang terjadi baru ayat itu turun, begitu, ya. Demikian dulu, ya, yang dapat saya sampaikan tentang membongkar kedustaan-kedustaan kaum kafir ini, ya, Bani Salib ini yang sangat merisaukan dan sangat menjijikkan menurut saya, ya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.